News is back with us Hafizul Mumtaz and Rahma Wahyuningsi. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi telah menunjukkan komitmennya terhadap keadilan demokrasi melalui putusan terkait ambang batas pencalonan kepada daerah dan usia minimal calon kepala daerah. Keputusan ini menghapus ketimbangan dan memberikan kepastian hukum yang dihitung berdasarkan penetapan calon, bukan pelantikan. Putusan tersebut mendapatkan apresiasi luas sebagai langkah memperkuat kredibilitas MK dan memberikan semangat baru bagi demokrasi yang sedang menghadapi tantangan berat. Dalam konteks ini, putusan MK semestinya menjadi pedoman hukum yang dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali. Namun respon DPR terhadap putusan MK mencerminkan dinamika yang mengancam supremasi hukum. Dengan menafsirkan ulang dan menolak sebagian keputusan MK dalam pembahasan RUU Pilkada, DPR berisiko menciptakan presiden buruk terhadap penghormatan konstitusi. Ketegangan ini menunjukkan bahwa stabilitas sistem ketatanegaraan memerlukan komitmen kolektif terhadap aturan hukum. Jika putusan MK tidak ditaati, prinsip keadilan dan supremasi hukum dapat tergerus, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan demokrasi dan keutuhan negara hukum di Indonesia. Penghormatan konstitusi. Oh, jadi di negara Indonesia lagi ada masalah tentang anarki konstitusi ya? Iya Mal, tapi lo tau nggak anarki konstitusi itu apa? Gua nggak tahu sih ya, lu tahu? Tahu bah. Jadi anarki konstitusi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan bagi pemilik negara atau aparat negara demi mempertahankan kekuasaan mereka lebih lama, Mal. Berarti egois tuh jatuhnya tuh ya? Bener, Mal. Tapi ada nggak sih ya contoh kasusnya di negara kita ini, di Indonesia ini? Gue masih belum paham bener sih gimana contoh kasusnya. Gue belum tahu ada apa enggaknya, Mal. Semoga ada yang bisa ngasih tahu kita sih ya. Semoga ya, Mal. Semoga. Tugasan dari Pak Yusuf kemarin tentang anarki konstitusi ya? Oh, yang kemarin anarki konstitusi itu ya? Sebenarnya gue masih agak bingung sih, karena masih banyak yang menyimpang gitu. Bentar. Kayaknya ada yang lagi dengerin konstitusi juga deh. Lu denger gak? Ya juga ya, tapi gimana ya? Lihat deh. Kayaknya alma mater kita sama deh. Mau ke situ nggak? Coba tanya. Kalian PNJ juga? Iya. Kalian lagi apa? Gue dengar-dengar kalian lagi bahas konstitusi ya? Ya, kita lagi nonton berita tentang anarki konstitusi yang ada di Indonesia. Lagi bahas apa emang videonya? Ini kita bahas tentang definisi anarki konstitusi. Tapi kita masih belum tahu sih contoh konstitusinya yang ada di Indonesia ini apa. Kalian berdua tahu? Oh, salah satu contohnya tuh yang kemarin lagi viral. Kalian tahu nggak mengenai keputusan MK yang sudah dibahas terkait perubahan batas usia sampai siswa yang tadinya kan minimal 40 tahun kan untuk bisa mencalonkan diri kan. Itu sekarang di bawah 40 tahun sudah bisa mencalonkan diri. Asalkan dia tuh sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, sebenarnya kan tugasnya MK kan hanya mengawasi jalannya undang-undang kan. Tapi tuh sekarang MK ini tuh sampai mengubah undang-undang itu sendiri. Nah, dengan kejadian itu ketua MK tuh sampai dipecat itu loh. Nah, ini juga berkesinambungan dan kegiatan yang kita lakukan kemarin. Jadi, keputusan MK yang kita inginkan telah diingkari oleh lembaga legislatif kita sendiri, yaitu DPR RI. DPR RI ini menginginkan untuk merevisi undang-undang dasar mengenai syarat ambang batas calon kepala daerah. Padahal MK sendiri sudah menetapkan keputusan mengenai syarat umur saat pencalonan menjadi syarat pelantikan. Itu kita. Jadi Mal, menurut gue ya, kesimpulannya UUD 1945 diciptakan untuk menyeimbangkan kekuasaan, Mal. Nah, tapi implementasi dalam UUD 1945 ini kadang dikacaukan oleh intervensi politik yang menyebabkan anarki konstitusi. Nah, iya tuh benar juga kata Elangga. Nah, tugasnya Pancasila adalah sebagai nilai moral agar mencegah hal tersebut terjadi lagi, Mal. Berarti undang-undang dasar di negara kita nih harus direformasi ya, agar kita bisa mengatur ulang sistem ketatanegaraan kita. Begitu? Ya, Berarti dalam berhukum kita juga harus mencerminkan karakter Pancasila dan kita juga harus menegakkan prinsip hukum di negara kita agar hukum di negara kita tidak terinvestasi dengan oleh politik maksud gua begitu. Begitu. betul. Benar juga, benar. Ini juga ya kasus anarki konstitusi di negara kita. Banyak banget kasusnya belakangan ini. Udah dua tadi seperti yang kalian jelasin. Tapi Mal, jam segini makan yuk. Aduh, Oh, kalian udah mau makan? Udah. Ya udah, thank you ya informasinya. Ya, jadi ya contoh kasusnya kalian Oke. semangat terus ya kita PNJ. Wes, PNJ. Bye. Semangat terus ya. Nah, udah ya.